Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Bahasa Indonesia ingin mempresentasikan tentang praktik menemukan dan mengolah referensi menggunakan Mendeley. Sebelum kita ke topik pembahasan, alangkah baiknya kita mengenalkan diri masing-masing dahulu. Dimulai dari saya, nama saya Muhammad Bimo Aditya Fareza dengan nomor NRP 2043221048. Saya Aditya Dinata, NRP 2043221039. Saya Helvi Diana Rosanabila dengan NRP 2043221047. Saya Alia Libya Sadrina Anwar dengan NRP 2043221049. Saya Muhammad Akmal Hafiz Abidin, NRP 2043221057. Di sini saya akan menjelaskan mengapa ketika menulis ilmiah wajib diawali dengan mencari referensi yang kredibel. Referensi yang kredibel sangat penting dalam penulisan karya ilmiah. Karena mencari referensi yang kredibel membantu memperkuat argumen yang disampaikan dan menunjukkan bahwa penulis dapat menemukan dan menggunakan sumber yang kuat. Referensi yang baik juga dapat memberikan informasi yang benar dan dapat dipercaya kepada pembaca. Untuk kriteria referensi yang kredibel antara lain sebagai berikut. Yang pertama, memenuhi kaidah keilmuan. Referensi yang berkualitas harus memenuhi standar keilmuan. Penulis referensi tersebut harus memiliki kompetensi di bidangnya dan menulis tentang topik yang masih relevan dengan bidang tersebut. Yang kedua, memiliki ISSN. Referensi yang kredibel biasanya memiliki International Standard Serial Number. ISSN sendiri merupakan nomor unik yang membantu untuk mengidentifikasi terbitan jurnal dan memudahkan dalam melacak apakah jurnal tersebut diterbitkan secara ganda atau tidak. Yang ketiga, ditujukan bagi masyarakat ilmiah. Referensi yang baik biasanya ditujukan untuk kalangan akademis dan masyarakat ilmiah. Hal ini menunjukkan bahwa referensi tersebut memiliki kualitas yang tinggi dan relevan dengan ilmu tertentu. Yang keempat, diterbitkan oleh lembaga yang mumpuni. Referensi yang kredibel biasanya diterbitkan oleh lembaga atau penerbit yang memiliki reputasi baik di bidangnya. Yang kelima, memuat karya ilmiah dari penulis yang berasal dari minimal 2 institusi yang berbeda. Referensi yang berkualitas seringkali memuat karya ilmiah dari penulis yang berasal dari minimal 2 institusi yang berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa referensi tersebut telah melalui proses peninjauan oleh beberapa ahli di bidangnya. Untuk yang keenam, memiliki dewan direksi atau editor. Referensi yang berkualitas biasanya memiliki dewan direksi atau editor yang terdiri dari para ahli di bidangnya. Dewan direksi atau editor ini bertanggung jawab untuk memastikan kualitas dan keakuratan referensi tersebut. Yang ketujuh, terindeks DOAJ. DOAJ sendiri merupakan indeks daring yang mencakup jurnal-jurnal ilmiah terbuka di seluruh dunia. Jika sebuah referensi terdaftar di DOAJ, itu menunjukkan bahwa referensi tersebut telah melalui proses peninjauan oleh para ahli dan memenuhi standar keilmuan. Untuk yang ke-8, memiliki terbitan versi online. Referensi yang berkualitas biasanya memiliki versi online yang dapat diakses secara mudah oleh pembaca. Yang terakhir, dikelola secara profesional. Referensi yang berkualitas biasanya dikelola secara profesional oleh tim editorial atau penerbit. Selanjutnya, langkah menelusuri referensi kredibel di Mendeley. Yang pertama, melakukan login ke situs Mendeley. Kemudian mencari di menu pencarian. Selanjutnya, cari jurnal yang ingin digunakan. Keempat, pilih dan klik salah satu jurnal yang muncul. Yang kelima, klik view in library. Dan yang terakhir, unduh jurnal dari Mendeley. Selanjutnya, adapun membaca referensi sebelum menuliskan sebuah karya tulis ilmiah. Membaca referensi merupakan hal yang penting untuk mengawali dalam menulis karya ilmiah, dikarenakan kita dapat mengumpulkan berbagai informasi dan data yang akurat sebelum menulis karya ilmiah tersebut.
Lalu, kita juga dapat mengembangkan pemahaman lebih dalam untuk mengembangkan dan menyalurkannya ke dalam karya tulis ilmiah tersebut. Selanjutnya, untuk kegiatan membaca ini dapat menjadi hal yang sulit atau mudah, itu sebenarnya tergantung dengan kepribadian penulis yang didukung oleh beberapa faktor, seperti yang pertama ada waktu dan kesabaran. Apabila seorang peneliti memiliki waktu yang lebih untuk membaca beberapa referensi ilmiah, maka membaca akan menjadi hal yang mudah. Dan juga apabila kesabarannya banyak, seperti mencari beberapa referensi yang lebih, itu juga merupakan hal yang mudah. Namun apabila waktu dan kesabaran dari si penulis terbatas, maka itu juga menjadi hambatan atau menjadi hal yang sulit bagi si penulis sendiri. Lalu yang kedua ada ketersediaan referensi. Apabila referensi yang dibutuhkan penulis mempunyai batas tahun, maka dan itu tidak tersedia di sumber referensi, itu juga menjadi hal yang sulit untuk si penulis. Lalu yang ketiga ada tujuan membaca. Apabila si penulis hanya membaca itu tujuannya sekadar untuk membaca dan menambah sumber bacaan, itu menjadi hal yang mudah. Namun apabila si penulis itu ingin mengeksplor lebih dalam dan menggali inti pokok dari bacaan yang dibaca, itu akan menjadi hal yang sulit. Lalu yang terakhir ada kemampuan dalam literasi. Apabila si penulis tidak terbiasa dalam membaca, seperti tidak tahu cara membaca sebuah bacaan yang efektif dan efisien, maka itu menjadi hal yang sulit. Namun apabila si penulis telah terbiasa, maka itu menjadi suatu hal yang mudah. Lalu, untuk selanjutnya ada perbedaan dari pembaca yang baik dan pembaca yang buruk. Yang pertama, untuk pembaca yang baik itu memiliki tujuan yang jelas, aktif dan kritis dalam membaca, seperti apabila setelah membaca dia mengelompokkan pertanyaan yang sekiranya kurang dipahami dari bacaan tersebut. Lalu yang terakhir ada mengingat dan mengaplikasikan informasi dari bacaan yang dibaca. Lalu yang kedua ada pembaca yang buruk, yaitu tidak memiliki tujuan yang jelas atau hanya sekedar membaca saja. Buat yang ketiga, yaitu bagaimana cara persepsi membaca adalah kebutuhan pokok. Pertama, alasan mengapa kita harus mengibaratkan membaca sebagai kegiatan makan yang biasa dilakukan sehari-hari. Sebelumnya, apa kalian tahu Indonesia itu ada di peringkat berapa sih soal literasi membaca buku? Mengutip dari web Kominfo, UNESCO memberikan data bahwa Indonesia ada di peringkat 60 dari 61 negara soal literasi membaca. Artinya, literasi membaca warga negara Indonesia sangat rendah. Tentu saja, itu sangat miris bagi negara kita yang dengan jumlah warga yang memiliki 60 juta smartphone atau terbesar keempat di dunia, tetapi memiliki peringkat 60 saat soal membaca. Ditambah lagi, masyarakat Indonesia menempati peringkat 5 dunia dalam hal mengupload tweet hampir dalam 10 juta tweet per hari. Bagaimana bisa dengan tingkat membaca seperti itu, tapi memiliki peringkat tinggi dalam mengeluarkan? Tentu masyarakat Indonesia sangat rentan akan hoax atau berita yang simpang siur, yang tentunya akan menjadi titik lemah masyarakat Indonesia. Sehingga kita perlu mengibaratkan membaca sebagai makanan yang biasanya kita lakukan sehari-hari. Dengan begitu, kita bisa menempatkan membaca setara dengan orang makan. Orang yang kurang makan pastinya kurang gizi, lapar. Tentu itu bisa diibaratkan kita dengan orang yang kurang membaca, pastinya akan kurang pengetahuan dan tidak mampu memahami informasi yang sedang terjadi saat ini. Dengan begitu, kita bisa perlahan memperbaiki tingkat membaca negara Indonesia sedikit demi sedikit. Lalu, memberikan manfaat tentang melakukan kegiatan membaca. Ada pepatah yang mengatakan membaca buku berarti membuka jendela dunia. Dengan membaca, berarti kita bisa mendapatkan berbagai sumber pengetahuan yang belum kita ketahui sebelumnya. Sehingga wawasan kita akan semakin bertambah akibat kegiatan membaca itu. Dengan membaca, kita bisa mendapatkan berbagai manfaat yang sangat baik untuk kehidupan kita. Kita dapat juga meningkatkan cara berpikir kita agar menjadi lebih kritis, karena kita mendapatkan berbagai informasi baru
sehingga kita memiliki pedoman atau dasar-dasar untuk mengidentifikasi masalah, menganalisis, untuk membuat keputusan agar mencari keputusan terbaik dalam memecahkan masalah tersebut. Sekian, terima kasih. Next. Cara mengelola dan menyimpan referensi dengan aplikasi Mendeley. Setelah menginstal Mendeley, perlu membuat akun Mendeley terlebih dahulu. Dalam membuat akun Mendeley, pengguna dapat menggunakan email pribadi untuk mendaftarkan diri ke dalam aplikasi Mendeley. Setelah itu, pengguna dapat langsung menambahkan referensi. Yang kedua, menambahkan referensi secara manual, database, atau melalui PDF. Bila menambahkan referensi melalui manual, maka pengguna harus memasukkan informasi seperti judul, penulis, jurnal, dan lain sebagainya. Sedangkan ketika menggunakan import database, maka pengguna dapat mengimpor referensi tersebut melalui Google Scholar atau PubMed. Mengimpor referensi juga tidak terbatas melalui Google Scholar atau PubMed, juga bisa melalui referensi dari file PDF dan dokumen lainnya. Lalu, setelah menambahkan referensi secara manual atau database dan atau melalui file PDF, pengguna akan mengorganisir dengan membuat folder, lalu menginstal plugin MS Word. Setelah menambahkan referensi, pengguna dapat mengorganisirnya dengan membuat folder atau label untuk setiap topik atau proyek. Pengguna juga dapat menambahkan tag ke setiap referensi untuk mempermudah pencarian. Dalam menginstal MS Word, pengguna perlu menjalankan aplikasi Mendeley seperti biasanya, namun memilih menu Tools dan mengklik Install MS Word Plugin. Di situ, kita harus menunggu hingga terdapat halaman yang menyatakan bahwa plugin MS Word telah terinstall. Dari situlah tampilan MS Word yang telah terinstall Mendeley plugin, maka pada MS Word, klik menu Reference dan akan terlihat menu Mendeley. Membuat referensi dan daftar pustaka dengan Mendeley di dalam MS Word dapat dilakukan dengan mengklik Tools Add dan muncul halaman yang mencari file yang ada di dalam komputer. Dengan hal tersebut, kita dapat menyeret file foldernya dan menaruhnya di halaman Mendeley. Klik salah satu artikel yang telah dimasukkan, melengkapi data jurnal yang bagi yang belum lengkap dengan mengisi kolom authors, journal, year, volume, issue, page, abstract, text, author keywords, and URL. Sesuai dengan data yang ada. Dalam membuat kutipan pada tubuh tulisan, membuka file MS Word dengan yang sedang dibuat, lalu mengarahkan kursor pada akhir kalimat yang disitasi. Dari situ kita bisa mengklik reference dan klik insert citation. Kemudian akan muncul pilihan, ketik pada kolom search by author, title, or year in my library. Referensi yang digunakan pada kutipan tersebut, atau klik Go to Mendeley untuk memilih artikel yang dikutip. Lalu klik OK, maka akan muncul di tubuh tulisan bahwa referensi telah muncul dan tersitasi. Untuk membuat daftar pustaka, dapat mengarahkan kursor pada halaman daftar pustaka dari artikel pengguna, lalu mengklik Insert Bibliography pada reference, maka akan muncul secara otomatis daftar pustaka yang telah disitasi sebelumnya. Dari situ, pengguna dapat menyesuaikan format atau daftar pustaka yang diinginkan pada menu Style. Baik, kemudian cara menggunakan Mendeley untuk menulis kutipan dan daftar pustaka dalam Microsoft Word. Pertama adalah menghubungkan aplikasi Mendeley dan Microsoft Word. Cara untuk menghubungkan aplikasi Mendeley dengan Microsoft Word pertama adalah membuka aplikasi Mendeley. Kemudian masuk di aplikasi Mendeley menggunakan email dan password Anda. Setelah masuk, Anda akan mendapatkan jendela welcome di Mendeley. Klik install Microsoft Plugin untuk menghubungkan Mendeley dengan Microsoft Word. Pastikan ketika Anda menginstal Microsoft Word Plugin, aplikasi Microsoft Word tidak terbuka saat melakukan penginstalan. Apabila jendela welcome tidak muncul, Anda dapat melakukan langkah alternatif dengan mengakses menu tools pada aplikasi Mendeley. Lalu pilih install Microsoft Plugin. Sama seperti sebelumnya, pastikan aplikasi Microsoft Word tidak terbuka saat melakukan penginstalan. Terakhir,
membuka Microsoft Word untuk memeriksa apakah Mendeley telah terhubung, Anda dapat melakukannya dengan mengklik tab reference. Kedua, memasukkan jurnal yang akan menjadi kutipan di Microsoft Word. Langkah-langkah untuk melakukan jurnal yang untuk menjadi kutipan di Microsoft Word. Pertama, mengumpulkan jurnal-jurnal yang ingin digunakan sebagai referensi dalam format PDF. Kemudian buka aplikasi Mendeley, klik Create Folder untuk membuka folder baru. 3. Di panel kanan folder, klik kanan dan pilih Add Files. Lalu pilih file PDF yang sebagai referensi yang telah dikumpulkan. Sinkronkan PDF yang baru dimasukkan agar dapat terhubung dengan Microsoft Word saat mencarinya. Caranya klik Sync di bawah menu. Setelah berhasil, periksa kembali informasi referensi seperti detail penulis, dan lain-lain. Kemudian, cara menampilkan daftar pustaka yang telah dibuat di Mendeley. Pertama, membuka Microsoft Word dan dokumen yang sedang Anda tulis. Kemudian, tempatkan kursor di akhir kalimat yang ingin Anda tambahkan citasi atau kutipan. Klik tab reference, dan kemudian klik insert citation, tuliskan nama penulis atau judul untuk mencari citasi yang diinginkan. Atau dengan mengklik insert citation, pergi ke Mendeley, pilih jurnal yang diambil, lalu klik cite. Untuk membuat daftar pustaka secara otomatis di Mendeley, pertama, buka halaman khusus di daftar pustaka, klik reference dan pilih bibliografi, tunggu hingga daftar pustaka muncul. Baik, sepertinya sudah semua menyampaikannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.